Bayangkan, sebuah kabupaten kecil di Sumatera Selatan, tapi korupsinya berskala nasional. Yang ditangkap bukan satu, bukan dua, tapi rombongan lengkap, legislatif, eksekutif, sampai pengusaha. Kalau ini bukan kerja sama tim, entah apa namanya. Tapi pertanyaan besarnya, siapa sebenarnya yang mengatur orkestranya? Inilah lanjutan drama yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan dalam korupsi anggaran proyek PUPR tahun 2024 sampai 2025 berjalan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali muncul sebagai bintang utama, kali ini menahan 4 tersangka baru, PW, Wakil Ketua DPRD OKU, RV, anggota DPRD, AT alias AG, dan MSB, seorang wira swasta yang kelihatannya sangat rajin membantu proses pembangunan. Sebelumnya dalam perkara ini KPK telah melakukan penahanan terhadap 6 orang tersangka, 4 orang dari pihak penerima dan 2 orang dari pihak pemberi. Para tersangka tersebut yakni Saudara FJ selaku anggota DPRD Kabupaten Oku, Saudara MFR selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Oku, Saudara NOP selaku Kadis PU Kabupaten Oku, Saudara UM selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Oku, Saudara MFZ selaku pihak swasta dan Saudara ASS selaku pihak swasta juga. Terhadap masing-masing tersangka saat ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang. Ya, jadi untuk pengadilannya masing-masing ibu kota provinsi ada pengadilan tipikor. Setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, KPK kembali menetapkan dan kemudian melakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka, yaitu Saudara PW selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Oku periode 2024-2029, kemudian Saudara RV selaku anggota DPRD Kabupaten Oku 2024-2029, Saudara AT alias AG selaku wira swasta dan Saudara MSB selaku wira swasta. Bahwa dalam proses perencanaan anggaran tahun 2025, Pemkab Oku terjadi pengkondisian jatah pokok-pokok pikiran atau pokir anggota DPRD yang diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Oku, di mana jatah pokir disepakati sebesar 45 miliar dengan pembagian untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua 5 miliar, serta masing-masing anggota 1 miliar. Karena keterbatasan anggaran, nilai tersebut kemudian turun menjadi 35 miliar, di mana anggota DPRD Oku meminta jatah sebesar 20% untuk anggota DPRD, sehingga total fee adalah 7 miliar dari total anggaran tersebut. Bahwa kemudian saat APBD tahun 2025 Kabupaten Oku disetujui, pembahasan anggaran di Dinas PUPR justru mengalami kenaikan dari 48 miliar menjadi 96 miliar. Bahwa sudah menjadi praktik umum di Pemkab Oku, praktik jual beli proyek dengan memberikan sejumlah fee kepada pejabat Pemkab Oku dan atau DPRD. Terkait proyek jatah DPRD, NOP selaku Kepala Dinas PUPR Oku melakukan pengkondisian atau fee jatah DPRD tersebut pada 9 proyek yang dikondisikan pengadaannya oleh yang bersangkutan melalui e-katalog, bahwa tersangka NOP kemudian menawarkan 9 proyek tersebut kepada tersangka MFR selaku Ketua Komisi 3 DPRD Oku dan tersangka ASS selaku pihak swasta dengan komitmen fee sebesar 22% dengan rincian 2% untuk Dinas PUPR dan 20% untuk DPRD. Selanjutnya, NOP juga mengkondisikan pihak swasta yang mengerjakan dan PPK untuk menggunakan CP yang ada di Lampung Tengah dengan dilanjutkan penandatangan kontrak antara penyedia dan PPK di Lampung Tengah. Penahanan dimulai ketika 20 November dan berlangsung hingga 9 Desember 2025. Dan tentu saja, di mana lagi kalau bukan rutan KPK Merah Putih. Sementara itu, 6 tersangka sebelumnya, mulai dari anggota DPRD, Ketua Komisi, Kepala Dinas, sampai pengusaha, masih menghabiskan waktu di Pengadilan Tipikor Palembang. Penonton yang rajin pasti mulai bertanya, berapa banyak sebenarnya orang yang terlibat? Kalau dihitung, ini sudah mirip paket hemat, 10 tersangka dalam satu proyek. KPK menyebut ada permufakatan jahat, kolaborasi lintas profesi.
Proyek di Dinas PUPROku dikondisikan oleh NOP, sang kepala dinas. Ada 9 proyek, dan komitmen fee-nya jelas, 22%. 20% untuk DPRD, 2% untuk dinas. Sistem bagi hasil yang rapi, terstruktur, dan kalau boleh jujur, lebih rapi daripada banyak proyek pembangunan itu sendiri. Dan di titik ini, kita perlu bertanya pada diri sendiri, atau pada pemerintah daerah seluruh Indonesia. Kalau pola seperti ini terjadi di satu kabupaten, berapa banyak kabupaten lain yang hanya belum tertangkap kamera? Penonton, menurut kalian, siapa yang paling bertanggung jawab dalam cerita ini? Yang memberi? Yang menerima? Atau sistemnya sendiri?